Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menkominfo, ex-Menkominfo ya, Budi Ari diperiksa oleh Bareskrim Polri. Wow, akhirnya Budi Ari juga diperiksa begitu kan ya. Apakah ini terkait dengan judol? Apakah ini terkait dengan korupsi begitu kan? Kita lihat saja nantinya. Kabarnya begitu, banyak muncul spekulasi bagaimana penegakan terkait dengan soal judol. Yang kemudian orang menganggap, wah ada keterlibatan siapa judol ini kok bisa-bisanya punya kekuatan yang cukup masif sehingga tidak bisa diberantas. Saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya untuk membantu pihak penuntutan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Akhirnya Budi Ari kena juga ya, artinya diperiksa juga ya. Apakah diperiksa ini hanya sebagai formalitas atau bagaimana begitu kan? Atau sebagai saksi? Atau sebagai pemeriksaannya soal judol atau bagaimana? Kita lihat saja. Dalam beberapa berita yang diunggah begitu oleh media sosial begitu kan ya, oleh beberapa netizen di situ menunjukkan bahwa ada kepanikan besar terhadap Budi Ari ini. Kalau bisa begitu kan ya, kalau bisa orang-orang yang terlibat di judol di situ harus benar-benar jadi tersangka. Kalau bisa seret nama Jokowi itu begitu kan. Ini ngeri bos, ini ngeri. Ini masalah soal judul atau soal korupsi atau apa. Tapi yang jelas ya, yang jelas di kepemimpinan Prabowo tidak kenal yang namanya menteri, tidak kenal yang namanya ini saudaranya, itu begitu kan. Semuanya harus benar-benar diproses ya. Apresiasi luar biasa kepada Prabowo. Nampaknya Budi Ari ini sudah wajah-wajah panik begitu kan ya. Wajah-wajah sudah mulai nuansanya begitu kan ya, sudah wajah-wajah mulai agak gimana begitu kan ya. Nampaknya ya Budi Ari ini akan bercerita di situ begitu kan, akan membongkar habis-habisan ini, akan bongkar bagaimana keterlibatan orang-orang yang punya peran penting ya, masalah soal judol, masalah soal korupsi begitu kan ya. Budi Ari harus bercerita, membongkar habis-habisan soal itu ya. Kita tunggu saja ya, nampaknya apa yang yang terjadi selama ini. Apakah ini soal judol atau bagaimana? Nah, ini masih belum muncul spekulasi, masih muncul keterangan dari Bareskrim. Tapi kita tunggu saja ya. Dengan adanya Budi Ari diperiksa ini, ya orang-orang bisa beranggapan bahwa wah ini akan bernyanyi begitu kan ya. Satu persatu anak buah Jokowi, satu persatu oligarki di tangan Jokowi begitu kan ya. Maksudnya anak buah Jokowi ya sudah mulai terbongkar. Kemarin Aguan bernyanyi soal bagaimana bobroknya soal Jokowi, dan sekarang anak buah Jokowi. Nampaknya Prabowo dan Jokowi sudah agak mulai ya itulah begitu kan. Ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap ini begitu kan ya. Artinya apa? Artinya sekarang sudah mulai gelagapan begitu kan ya. Budi Ari ini begitu. Kelabakan bisa ya. Budi Ari Yatria usai diperiksa Bareskrim Polri terkait judol. Fitnah itu kabarnya ya. Wow, tumben gelagapan Bud ya, kalah sama Pas Pampres, meskipun salah dia malah galak. Makanya wajah kecut dari Budi Ari ini sudah kelihatan begitu kan. Panik-paniknya sudah kelihatan. Ada apa di balik ini semua? Bareskrim harus segera mengungkapkan apa yang terjadi kepada Budi Ari ini. Apakah masalah soal korupsi, apa soal masalah judol, atau masalah yang lain begitu kan? Biar masyarakat menemukan titik temu.
Kalau ada keterikatan, kalau ada keterlibatan sana sini, silahkan diproses secara hukum. Tetapi kalau tidak, ya biarkan mereka begitu, nggak usah diperiksa sana sini. Kan itu logikanya. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen. Ini bahkan ini lagian emang ya KPK opo ya wani nggak geladah rumah dia. Bisa emosi si Mulyono. Ini ngeri sedap begitu. Masih tanda tanya sebenarnya apakah Bareskrim Polri ini ya memeriksa Budi Ari ini terkait judol atau terkait korupsi atau bagaimana begitu kan? Apakah dengan kasus judi online atau bagaimana? Ini masih pertanyaan yang cukup tanda tanya kepada kita begitu kan ya, karena masyarakat ini menanti agar rakyat tidak terjerat judol ya, maka sebagaimana pinjol judol pun akan dirubah menjadi ya judi daring atau judar. Apakah ini Budi Ari diminta sebagai saksi atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas bagi kami sudah di depan mata. Judol ini sampai kapanpun begitu kan ya, tidak akan berani untuk memberantas judol. Walaupun seorang presiden pun ya, seorang Prabowo pun tidak bisa ya memberantas masalah judol. Judol ini besar, bos. Ya, bandar-bandar mereka kuat ya. Seorang Prabowo kalau memaksa itu berarti itu adalah seorang presiden yang menjadi pahlawan. Tapi kalau tidak bisa diberantas ya ya paling hanya cuma ya anak buah judol yang paling diberantas begitu kan. Gak mungkin sampai tingkat tinggi mereka karena mereka kuat, jaringannya sangat kuat, uangnya juga kuat. Ya tidak mungkin ya. Jadi saya masih pesimis kok kepada Prabowo. Kalau judol ini benar-benar diberantas, dibasmi, saya masih pesimis. Kalau tahap demi tahap ya silahkan begitu kan, tidak ada masalah. Tapi masyarakat masih menunggu soal itu. Nah, inilah yang terjadi selama ini begitu, bahwa persoalan judol ini siapapun yang terlibat harus benar-benar diperiksa, siapapun orangnya. Tapi kalau tidak ada ya jangan diperiksa dong. Ex-Menkominfo Budi Ari diperiksa Bareskrim Polri. Coba kita baca ya. Mantan Menkominfo yang sekarang menjabat Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi diperiksa oleh penyidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya di gedung Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo. Benar lagi dia diperiksa ya, bahkan kata Kortas Tipidor ya, Tipidor ya Mabes Polri, Brigjen Arif Andiarsa kepada wartawan di Jakarta, Arif tak memberi penjelasan lebih lanjut soal kasus yang sedang ditangani oleh Kortas Tipidor ya dan terkait dengan Budi Ari tersebut. Wartawan telah mencoba menghubungi Bareskrim Polda Metro Jaya Kombes Adi ya Safri Simanjuntak tapi belum direspon. Informasi yang dihimpun Budi Ari ya sudah tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 10. Namun begitu kedatangan tak terpantau ya oleh awak media. Budi Ari menjadi Menkominfo 1 tahun ya 3 bulan pada era Presiden Jokowi. Nah, kenapa kok diangkat? Bukan kapasitasnya kok diangkat. Ya semoga Budi Ari bernyanyi begitu kan ya, bernyanyi sana sini sehingga nama Jokowi diucapkan. Keren bos begitu kan. Kenapa kok ada kaitannya dengan Jokowi? Ya kita lihat saja, seorang menteri ya pasti punya tanggung jawab besar. Ya presiden juga punya tanggung jawab besar begitu kan. Ya karena di era Jokowi begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini, kenapa dulu di era Jokowi aman-aman aja? Ya karena apa? Ya karena mereka seolah-olah ada sesuatu begitu dibiarkan. Hukum aja di era Jokowi, wah. Seolah-olah jual beli sana sini. Tapi di era Prabowo hari ini, boy, ya di era Prabowo hari ini jangan coba-coba kayak gitu begitu kan. Ya bisa saja dipecat. Bisa saja diberantas ya. Tapi kita tunggu saja kekuatan dari Prabowo ini begitu kan, apakah satu persatu sedikit demi sedikit akan membasmi ini. Saya yakin dan prediksi saya pribadi Prabowo sedikit demi sedikit akan membasmi masalah soal-soal ini begitu kan ya. Kita tunggu saja. Prabowo sudah janji dan bersumpah loh begitu kan. Ya sekarang itu di 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo sudah menagih janji Prabowo, sumpah Prabowo. Prabowo mengatakan ya siap mati begitu kan ya jika tidak bisa mensejahterakan bangsa dan negaranya ya. Tidak bisa memberikan bagaimana lapangan pekerjaan,
bagaimana kesejahteraan, bagaimana kemiskinan kalau tidak bisa ditangani. Itu sumpah Prabowo. Nah, ini sudah sekarang ini sudah ditagih oleh masyarakat begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.